Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman para mahasiswa-mahasiswi semuanya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertatap muka bermuajahah pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Teman-teman sekalian, sebagai salah satu ciri khas dari perkuliahan kita di Universitas Darun Najah, yang mana Universitas Darun Najah ini merupakan universitas yang lahir dari rahim pesantren, yaitu pesantren Darun Najah itu sendiri. Maka pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana kepemimpinan pendidikan Islam di pesantren Darun Najah. Ya, ini sengaja kami jadikan salah satu kasus studi karena teman-teman semuanya sebagai mahasiswa di UDN pastinya harus paham dan harus tahu bagaimana kepemimpinan pendidikan yang ada di Darun Najah. Nah, nanti ini sebagai salah satu studi kasus ya. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan di lembaga pendidikan yang lain atau mungkin nanti teman-teman bisa lengkapi apabila yang kami sampaikan ini dirasa kurang masih ada kekurangan gitu. Karena pastinya teman-teman di sini ada mahasiswa yang alumni Darun Najah, ada yang bukan. Nah, khususnya yang alumni Darun Najah dari apa yang dirasakan sekiranya yang kami sampaikan ini sesuai, atau dari yang bukan alumni Darun Najah, pandangan dari luar terhadap kepemimpinan pendidikannya seperti apa nanti bisa disampaikan. Baik teman-teman sekalian, ini sekilas profil pesantren Darun Najah ya. Jadi Darun Najah alhamdulillah merupakan lembaga independen. Lembaga independen itu adalah lembaga swasta. Kita hidup lembaga ini tidak berkembang, tidak 100% menggantungkan diri dari bantuan pemerintah karena kita swasta. Kemudian alirannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting untuk disampaikan karena banyak orang yang nggak paham Darun Najah memandang Darun Najah dengan pandangan-pandangan negatif itu terkait aliran aliran keyakinannya. Nah, untuk saat ini Darun Najah sudah memiliki 23 cabang dengan 68 satuan pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi yang disebut dengan One Five Education System atau satu pipa pendidikan. Ya. Nah, jadi melihat kepemimpinan pendidikan di Darun Najah itu bisa dilihat dari jumlah cabangnya dan juga satuan pendidikannya. Nah, kurikulumnya integratif dalam artian menggabungkan beberapa kurikulum dari mulai kurikulum Gontor karena memang pendirinya dari Gontor, kemudian kurikulum nasional ya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu ada, kemudian Salafiyah, Kitab Kuning juga ada. Nah, kemudian bagaimana kepemimpinan di Darun Najah? Kepemimpinan di Darun Najah itu dikenal dengan kepemimpinan kolektif. Ini terjadi semenjak awal Darun Najah berdiri dengan 3 pendiri, ya ada Kiai Haji Abdul Manaf, kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Kiai Komaruzzaman. Dan tradisi ini kemudian dilanjutkan di kepemimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Sofwan Manaf, dan sekarang di tangan Kiai Haji Sofwan Manaf dan Kiai Hadianto Arif. Nah, ini pemimpinan model kolektif itu bagaimana? Itu salah satunya adalah melibatkan seluruh elemen pesantren. Nah, ini yang salah satu yang menjadi hal yang sangat spesial ya di Darun Najah itu tradisi musyawarahnya sangat kuat. Nah, dari mulai musyawarah di level pimpinan, kemudian di level direktur, sampai musyawarah dengan seluruh guru, seluruh civitas akademika itu dilakukan hampir setiap minggu gitu ya. Kemudian fokus utama dari kepemimpinannya adalah meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, sarana proses pembelajaran ini tertuang di dalam salah satu panca, yaitu panca jangka gitu ya.
Nah, kemudian dari hasil nyatanya dari kepemimpinan kolektif ini, alhamdulillah pada saat ini sudah masuk ke 3 generasi dan apa namanya kepemimpinannya stabil, gitu ya. Artinya apa namanya tidak ada gejolak goncangan yang apa namanya yang signifikan yang kami lihat, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bagaimana sistem kaderisasi kepemimpinan yang ada di pesantren Darun Najah melihat dari ADART yayasan, gitu ya. Untuk tahap awal memang yang diharapkan untuk menjadi pemimpin di Darun Najah itu adalah orang-orang yang sudah mengalami pendidikan kurang lebih selama 12 tahun, 16 tahun malahan. Ya. Jadi 16 tahun ini dari level SD 6 tahun, kemudian di TMI, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah selama 6 tahun, jenjang SMP SMA, kemudian perguruan tinggi atau Universitas Darun Najah selama 4 tahun, 16 tahun gitu ya. Nah, ini secara idealnya. Kemudian selama 16 tahun itu memang dibina dalam lingkup asrama yang intensif selama 24 jam. Gitu. Nah, kemudian hasil akhir dari bentuk kaderisasi ini diharapkan bisa melahirkan kader yang berintegritas, kemudian loyal, berdedikasi dan militan. Dan alhamdulillah dari 23 cabang, kemudian direktur-direktur serta kepala-kepala unit pendidikan, bahkan unit usaha dan lain sebagainya itu semuanya merupakan alumni dari Darun Najah itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kaderisasi ini diimplementasikan dalam bentuk total quality management, gitu ya. Misalnya dari sisi santri fokus pada pengembangan potensi dan kualitas lulusan. Jadi santri itu betul-betul didorong bisa mengeluarkan segala potensi itu ya. Kemudian pendidikannya, kompetensi dan kualifikasi guru juga ditingkatkan. Pada 5 tahun ini salah satu targetnya bagaimana guru-guru itu tidak hanya di level S1 tapi bisa sampai ke level S2. Nah, sedang yang S2 bisa masuk ke level S3. Nah, data yang kami dapatkan beberapa minggu ini sudah ada kurang lebih hampir 98 guru yang S2 ya dari 500 guru gitu. Jadi sudah ada 20-30% lah guru yang sudah di level S2. Nah, yang di level S3 ini yang masih minim dan sedang didorong. Nah, kemudian fasilitas ya tadi fasilitas perbaikan berkelanjutan pendukung ini fasilitas-fasilitas pendidikan informasi yang kami dapatkan dan yang kami perhatikan memang terus dirapihkan. Misalnya di awal-awal tahun itu pasti ada perbaikan minimal pengecatan ulang gedung-gedung. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus dari kepemimpinan pendidikan di Darun Najah itu ya. Nah, tenaga kependidikan juga demikian ya, semacam sistem administrasi dan layanan. Dalam 5 tahun ini kami lihat dan kami dapatkan informasi bahwa perbaikan administrasinya sudah dilakukan secara digital. Nah, misalnya pembelian, pembayaran dilakukan dengan cashless dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini tidak lepas dari peran kiai ya. Bagaimana seorang kiai itu memiliki figur yang karismatik, kemudian komunikatif dan inovator. Jadi seorang pemimpin kepemimpinan pendidikan di pesantren ini kan kiai. Nah, maka kiai ini tidak lepas dari sifat-sifat kenabian sebenarnya. Ya, kalau teman-teman memahami ada 4 sifat nabi dari mulai sidik, tablik, amanah dan fatonah itu memang diupayakan atau para kiai itu berusaha untuk menjadikan kiai Rasulullah betul-betul sebagai misalan, sebagai contoh. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dampak dari kepemimpinan kiai tadi itu bisa dilihat dari kompetensi santri, ya, mampu memahami ilmu agama dengan bahasa Arab yang asli, kemudian
prestasinya dari alumni-alumninya, ya data dari yang sudah kami kumpulkan, sekarang sudah ada kurang lebih 11 profesor alumni Darun Najah, ya. Kemudian yang doktor itu sudah hampir 300 yang doktor. Kemudian yang mendirikan pesantren ada sekitar 80 alumni. Kemudian yang di bidang pendidikan lain itu sedang terus berkembang gitu ya. Dan ini tidak lepas dari kepemimpinan pendidikan atau kepemimpinan kiai selama mereka belajar di pesantren. Nah, ini salah satu bentuk, ini ada gambar ini ya, apresiasi khidmah. Ini salah satu implementasi dari kepemimpinan pendidikan bahwa setiap alumni diharuskan melakukan pengabdian atau yang disebut dengan khidmah ya sebagai salah satu sarana menempa atau mengaplikasikan teori kepemimpinan yang sudah didapatkan di pesantren. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keseimbangan ya, tantangan dan strateginya, jadi menyeimbangkan tradisi dan modern, kemudian tadi sistem kaderisasi, kemudian teknologi dan jejaring global. Nah, bahkan yang kami dapatkan, pendidikannya itu tidak hanya kepada para santri yang masih belajar gitu ya, bahkan yang sudah jadi alumni pun tetap mendapatkan pembinaan gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa kisah inspiratif dari kader-kader Darun Najah yang dia disebar, ada yang ke Aceh, ke Takengon, ada yang ke Papua, kemudian mereka mendirikan pesantren dan alhamdulillah itu menjadi sebuah jaringan pesantren yang luar biasa, bahkan menjadi jaringan dakwah ya, ikatan dakwah dan juga bahkan sampai ikatan bisnis gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan di Darun Najah ini bisa dikatakan berhasil. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi satu bentuk kepemimpinan pendidikan yang kita kaji dari kasusnya Darun Najah ya, itu kepemimpinan kolektif serta kaderisasi. Jadi betul-betul kaderisasi itu menjadi kunci, gitu ya. Kiai boleh meninggal, tetapi pesantrennya tidak boleh meninggal atau tidak boleh berhenti. Maka itu ada kaderisasi. Nah, kaderisasi ini salah satunya dengan pendidikan yang berkualitas lahir dari visi kepemimpinan, kemudian juga dukungan dari kepemimpinan atau kiai itu sendiri terhadap kemajuan pendidikan. Mungkin itu teman-teman sekalian untuk materi kuliah kita. Nanti saya minta teman-teman semuanya untuk untuk mencari lembaga lain ya, kemudian bisa dijadikan studi kasus bagaimana kepemimpinan pendidikan yang ada di lembaga tersebut gitu. Baik itu lembaga pesantren ataupun lembaga pendidikan lainnya ya. Sehingga nanti apa yang kita pelajari ini dari Islamic Education Leadership ini betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Mohon maaf ini sebelumnya kita absen terlebih dahulu ini. Andi, ada Andi? Ada ya. Fikri, ada Fikri. Oke, ya terima kasih banyak ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.